Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam podcast. Kali ini kita akan membahas lagi berkenaan dengan organisasi. Jadi di tengah-tengah saya sudah hadir Ketua Hima ya. Ya, Ketua Ketua Hima. Hima Ekonomi Pembangunan dari UNRAS. Ekonomi Pembangunan dari Universitas Ratu Samban, Harga Makmur. Jadi sudah hadir Arjuanda ya. Iya. Gimana kabarnya Arjuanda? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini kalau kita berbicara tentang organisasi, tentunya salah satu gambaran secara tidak langsung dari beberapa kumpulan-kumpulan yang besar termasuknya. Nah, salah satunya negara. Iya. Jadi kalau kita bicara organisasi, himpunan, komunitas, bahkan negara itu kan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kepemimpinan. Iya, kepemimpinan. Suatu bidang keilmuan yang memang akan menjalankan dan mengendalikan orang-orang yang di dalamnya, termasuk program-program dan visi misi yang akan dijalankan. Nah, boleh nih sedikit dari Arjuanda untuk pengantar dulu. Kira-kira apa saja yang menjadi suatu program besar atau misi besar sehingga Arjuanda sekarang bisa menduduki sebagai Ketua Hima ya. Iya. Nah, boleh disampaikan misi-misi besarnya dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Arjuanda dari mahasiswa dari Universitas Ratu Samban. Hari ini lagi semester 8, hari ini lagi menyiapkan beberapa untuk persiapan untuk wisuda juga, insya Allah. Semoga lancar. Nah, hari ini Arjuanda baru sebulan diamanahkan sebagai menjalankan sebuah amanah yang diberikan oleh dekan, oleh Kaprodi untuk menjadi sebuah ketua Hima gitu. Walaupun semester akhir hari ini. Karena ketika kita berbicara tentang organisasi, maka kita akan berbicara tentang yang namanya kepemimpinan, kita akan berbicara tentang bagaimana hari ini kita bisa menjalankan yang namanya roda organisasi. Banyak hal-hal yang Arjuanda jalankan hari ini, yaitu program kerja nanti kedepannya, itu visi misi hari ini bagaimana prodi ekonomi ini bisa dikenal nanti di Bengkulu Utara ini. Karena kami menggarap juga beberapa program kerja, yaitu bagaimana hari ini kami bisa bekerja sama dengan intensi-intensi. Kemarin beberapa bulan kemarin kami berkolaborasi bekerja sama dari Bank BRI sama Bank Binarta yang ada di Agama Makmur. Hari ini organisasi di himpunan itu adalah kenapa sih kita harus menjaga namanya dan merawat himpunan, karena himpunan itu adalah mata suci pengkaderan hari ini. Karena step-step di organisasi, bagaimana hari ini kita mengenal hal-hal dasar lah ibaratnya di organisasi. Nanti ketika kita masuk Hima, nanti kita akan dibekali namanya PMO, pelatihan manajemen organisasi. Dasar-dasar bagaimana hari ini kita bisa menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita menjadi seorang leader nanti untuk menjalankan organisasi untuk kedepannya. Oke, berarti kalau di Hima lebih kepada penyesuaian bagaimana fokus dari fakultas atau fakultas prodi. hari ini Kaprodi. Karena di himpunan ini kami akan nanti kerjasama juga sama dekan sama Kaprodi untuk penelitian nanti, karena kami juga himpunan ini menjaga yang namanya merawat juga pengkaderan ke depannya. Nah, setiap pergerakan besar yang ada di negara ini itu dimulai pasti hal-hal kecil kan. Setiap orang menjadi pemimpin hari ini itu lahir dari rahimnya organisasi hari ini. Oke. Mengikuti fokus dari bidang fakultas atau keilmuan masing-masing ya kalau Hima. Nah, tadi sudah sampaikan beberapa program yang dijalankan kolaborasi dengan instansi-instansi yang berkesesuaian. Kemudian juga salah satunya pengkaderan adalah salah satu upaya atau bentuk dari keberlangsungan organisasi itu sendiri, yang nantinya akan membuat generasi-generasi baru untuk penerus bangsa ini. Nah, jadi dari judul yang kita bawa hari ini ya,
tentang dinamika kepemimpinan organisasi ya. Itu kan kalau tentang kepemimpinan banyak ragamnya, banyak jenisnya. Kadang memang faktor dari dalam diri seorang itu sendiri, bisa juga faktor karena pengaruh lingkungan organisasi maupun luar organisasi. Nah, ini yang selama ini Arjuanda rasakan sebagai seorang yang mengikuti atau menggeluti dunia organisasi, ya kan? Iya. Mungkin sebelumnya sudah mengikuti BEM. Nah, kan sedikit banyaknya tahu bagaimana karakter-karakter kepemimpinan yang dilakukan oleh orang lain maupun yang dimulai oleh kita sendiri. Nah, sejauh ini bagaimana Arjuanda melihatnya sosok-sosok pemimpin yang muncul di tiap organisasi-organisasi yang ada di kampus maupun di daerah kita? Oke. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, maka kita akan berbicara bagaimana kita bisa mempengaruhi orang. Bagaimana kita bisa mengajak orang untuk mengikuti kita hari ini. Banyak jalan-jalan yang untuk mempengaruhi. Saya pengalaman kemarin, udah 2 tahun ini, saya mengkaderkan 2 orang. Dia yang satu seangkatan, yang satu adik tingkat. Yang pertama itu dia menjadi Presma di 2024. Di 2025 dia menjadi seorang presiden mahasiswa. Itu yang saya kaderkan. Bagaimana saya bisa mempengaruhi, bagaimana saya bisa mengajak dia. Yang pertama, dia harus melihat saya ketika di forum, ketika di kegiatan. Ketika kita bisa memunculkan yang namanya ekspektasi yang besar, bagaimana hari ini kita bisa mewadahi dia, bisa memberikan sebuah dampak yang besar hari ini. Setiap orang itu mempunyai ciri, setiap orang kan memiliki namanya karakternya masing-masing. Tipe-tipe kepemimpinan ada yang militeristik, bagaimana kepemimpinan seperti TNI, polisi, dia agak keras. Ada tipe-tipe kepemimpinan orang yang hari ini dengan karismatiknya, dengan pembawaannya, dengan dia duduk, itu udah nampak bahasanya sosoknya pemimpin hari ini. Ada tipe-tipe kepemimpinan yang hari ini dia sebagai simbol, tapi dia tidak berani mengambil yang namanya tindakan ataupun haknya sebagai seorang pemimpin. Dia selalu memberikan kepada orang lain. Untuk menjadi sosok seorang pemimpin hari ini kita tidak boleh namanya marah ataupun hari ini kita diam. Kita hari ini namanya tegas hari ini. Bagaimana kita menjadi seorang contoh hari ini. Karena baik buruknya suatu organisasi kalau tidak berjalan, yang disalahkan apa? Kepemimpinan itu, pembawaannya hari ini. Yang harus kita siapkan hari ini untuk membangun sebuah organisasi besar itu pondasi. Pondasi harus kuat. Bagaimana orang-orang yang kita pimpin hari itu nyaman di dalamnya. Oke. Banyak ragamnya berarti banyak ya beragam, tentang macam-macam. kepemimpinan. Yang pastinya lebih kurang mungkin Arjuanda sudah menguasai semuanya ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang organisasi dan siapa orang yang mampu menggelutinya atau mengendalikannya, banyak orang yang berasal dari sebelumnya memang belum ada bekal sama sekali. Nah, tetapi karena keseriusan dan keteguhannya untuk memperdalam ilmu kemampuan tentang bagaimana mengatur seseorang, bagaimana mengatur organisasi, sehingga banyak bermunculan tuh para pemimpin-pemimpin yang bisa disebut sebagai pemimpin hasil tempaan ya, hasil pembentukan. Nah, jadi sebenarnya apa tantangan terbesar sebagai seorang pemimpin atau leader dari suatu perkumpulan yang Arjuanda rasakan? Permasalahan yang sering kita hadapi ketika menjadi seorang pemimpin itu orang-orang yang tidak suka hari ini. Kenapa ketika kita menjadi seorang pemimpin orang tidak suka kita hari ini? Karena kita punya kebijakan yang ketika kita punya kekuasaan tadi, orang-orang tidak banyak yang tidak suka, yang banyak tidak pro pada kita hari ini. Karena kita mempunyai tindakan, mempunyai namanya massa yang sangat besar hari terkadang. Karena apa ya? Jalan kepemimpinan itu adalah penderitaan, memimpin itu adalah menderita hari ini. Banyak permasalahan-permasalahan yang orang tidak lakuin. Terkadang hal yang baik kita udah lakuin, itu selalu menjadi omongan orang dari belakang hari ini. Kita udah mau menjalani kebermanfaatan, mau membuat sebuah jalan lah untuk orang-orang
nanti berkembang masih juga diomong terkadang itu. Pokoknya selagi kita punya niat, selagi kita punya tekad yang besar untuk menjalankan, kita pasti bisa. Ya, tetap jalan ya, Tetap jalan apapun hari, yang apapun dikatakan oleh rintangan orang lain ya. ya. Selama niat dan tujuan kita jelas, ya kan, terukur, maka tetap kita lakukan yang terbaik. Nah, mungkin sejauh ini belum terlalu merasakan hegemoninya karena baru sebulan Ya, dari baru katanya. sebulan Nah, ya. nanti ada kalanya di masa-masa yang akan datang, biasanya seorang pemimpin akan lebih nampak suatu suhu yang ada di sekitarnya, lingkungannya, bahkan dari berbagai macam organisasi yang ada di sekitar kita. Nah, mau tidak mau kan Iya. kalau kita menggeluti dunia organisasi atau perkumpulan atau suatu pergerakan, itu yang pertama pasti tantangan atau ancaman dari berbagai pihak itu muncul. Kemudian juga suatu poros pergerakan itu biasanya akan mulai terbentuk jika ada satu perkumpulan yang menggerakkannya. Nah, sejauh ini apakah ada upaya untuk kolaborasi dengan sesama himpunan atau sesama perkumpulan organisasi baik di dalam kampus itu sendiri maupun di luar untuk menjalankan visi misi yang bisa dikatakan selaras ya. Iya. Nah, kemudian terkait dengan ancaman-ancaman juga, apakah selama mengikuti organisasi sebelum-sebelumnya juga sudah pernah ada ancaman-ancaman yang cukup membuat kawan-kawan di organisasi mundur atau berhenti dari organisasi. Nah, itu boleh diceritakan biar kawan-kawan tahu nih sejarahnya kalau mengikuti organisasi itu apa yang dirasakan. Oke, dari himpunan ekonomi hari ini juga bekerja sama juga sama himpunan dari administrasi negara AN. Itu kami rencana nanti beberapa bulan nanti ke depan itu mau namanya dari divisi penelitian dan pengembangan akan mengajar di SD di SD di Sumber Agung nanti. Rencana nanti kami ke depan itu bagaimana hari ini kami bisa berkolaborasi, bekerja sama. Kami harus mempunyai namanya ciri khas bagaimana dari hima ekonomi, bagaimana dari jurusan hima administrasi negara itu nanti. Hari ini setiap kita menjalani organisasi pasti banyaklah namanya problematika, permasalahan, dinamika. Itu sebenarnya harus ada di dalam organisasi. Itu pasti ada, pasti kita bertemu. Itu adalah tempatnya kita untuk bertumbuh, untuk kita berkembang, bagaimana kita berproses di sana menjadi seorang leader, menjadi seorang organisasi nanti, untuk membesarkan organisasi. Orang-orang hebat pastinya itu tumbuh, itu lahir dari problem, lahir dari sebuah permasalahan. Banyak orang-orang yang tidak suka hari ini. Ketika kita sering aksi, ketika saya bergabung di BEM, itu banyak sering dari Intel, dari polisi ke Sekre, mendatangi berapa jumlah massa, berapa orang yang akan turun nanti. Itu tidak membuat kami patah, kami terus berjuang. Gitu. Karena kita harus tahu juga idealis kita seorang mahasiswa hari ini menentang yang namanya kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, terhadap masyarakat hari ini. Oke, berkaitan dengan dinamika organisasi ya maupun kepemimpinan. Nah, biasanya kan di dalam itu banyak anggota yang memang ingin benar-benar membuktikan bahwa dia ingin berkontribusi dalam organisasi. Ada juga yang memang punya niat-niat terselubung beberapa orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana bagi seorang pemimpin tuh menyikapi kalau ada anggota-anggota yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dia bergabung dengan kita. Oke. Itu sering kita temukan di dalam organisasi. Misal di dalam kepengurusan himpunan ataupun di organisasi lain itu biasanya dia butuh orang sebenarnya 30 atau 40. Yang aktif itu paling orang 10, orang 15 ataupun orang setengah di dalamnya. Terkadang kebanyakan orang di dalam organisasi itu hanya mencari eksistensi kadang untuk menambah
memperpanjang barisan, nambah nama supaya eksis untuk bergaya nanti terkadang. Tapi dia nggak tahu apa sih tujuan dari eksistensi organisasi itu. Tapi orang-orang seperti itu kita tidak boleh membuangnya, kita tetap rangkul, tetap mengajak. Kita harus menjadi seorang contoh hari ini. Walaupun dia tidak banyak membantu hari ini, kita tetap rangkul dia hari ini. Bagaimana dia nanti, kita nggak usah terlalu peduli. Yang penting kita bisa mengajak, kita sering ngabari, itu sudah menjadi hal yang baik kita lakukan hari ini. Karena orang-orang seperti itu pasti ada. Orang-orang yang kadang merusak, orang-orang yang hanya kadang tidak mau bantu, hanya sekedar untuk gabung saja seperti itu. Ya, jadi kita lebih merangkul kembali Merangkul karena kembali. memang tugas pemimpin sekuat tenaga kita untuk memberikan edukasi, memberikan contoh yang terbaik. Tetapi tetap harus ada prinsip was-was. Biasanya kalau dalam perkumpulan itu tetap harus ada was-was yang dilakukan dari seorang pemimpin. Nah, terkadang kita kan juga hidup dan berkembang dalam organisasi yang modern nih sekarang ini, Jo. Jadi biasanya kita tidak bisa lagi menggunakan suatu metode-metode yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, jadi karena era ini semakin maju, berkembang, kemudian ilmu pengetahuan pun semakin ada pembaruan, teknologi termasuk digital. Nah, apa yang sudah dibayangkan oleh Arjuanda nih untuk menyesuaikan atau mengambil langkah-langkah yang strategis agar Hima ini sebagai seorang pemimpin kan mengharapkan Hima ini nggak hanya berkembang tetapi juga terus menjadi suatu wadah yang berkelanjutan di masa yang akan datang kan. Nah, apa yang sudah terbayangkan dari seorang pemimpin? Oke, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa menyiapkan regenerasi untuk kita ke depan. Karena kita harus bisa menjaga yang namanya pengkaderan itu tadi. Seorang pemimpin juga harus terus meregenerasi. Ketika dia tidak bisa meregenerasi, maka dia gagal dalam organisasi. Bagaimana hari ini kita mengajak dia, hari ini kita harus namanya pendekatan. Pendekatan secara emosional, pendekatan secara sebagai seorang kakak lah ibarat misalnya dia adik tingkat. Bagaimana hari ini kita bisa mendekatkan untuk dia mengajak kita hari ini. Terkadang orang yang tidak semangat dalam organisasi itu dia belum tahu step by step hal-hal di dalam organisasi. Dia nggak tahu tujuannya apa hari ini. Itu yang membuat seseorang itu tidak aktif dalam organisasi. Dan dia melihat orang-orang itu tadi mungkin dia mengira orang-orang toksik, itu yang sering terjadi. Kenapa orang itu tidak aktif? Bagaimana kita hari ini merangkul itu tadi? Kita harus mengajak dengan hal-hal yang kegiatan-kegiatan besar. Seperti kayak diskusi, kayak seminar nasional itu bisa kita ajak hari ini. Ada orang-orangnya, terkadang orang di dalam itu tidak bisa aktif, kita bisa menggunakan dengan metode lain, dengan pendekatan lain, atau dengan orang lain melalui sebuah amanah yang kita berikan hari ini. Ya, oke. Jadi tentunya kalau sebagai seorang pemimpin kemudian menyesuaikan dengan keadaan-keadaan terbaru hari ini, era modern, kita kan juga kadang perlu mengambil referensi atau studi banding dari tempat-tempat atau daerah yang lainnya. Kami juga sering tuh mengambil referensi bagaimana agar organisasi atau perkumpulan yang kita pegang itu bisa menjadi organisasi yang bukan hanya sekedar hidup, tetapi terus mengalami progres yang lebih baik dan menjadi role model juga bagi teman-teman yang ada di tempat yang lain. Nah, tentunya kalau himpunan mungkin barangkali boleh disampaikan program-program unggulannya yang bakal nanti diwujudkan atau direalisasikan entah itu di pertengahan tahun atau di akhir kepengurusan nanti, supaya teman-teman yang lain mungkin bisa juga diambil sebagai rujukan nanti. Itu boleh kalau ada. Oke, kami di himpunan juga mempunyai beberapa program unggulan. Yang pertama kemarin baru terlaksana udah 2 hari 3 hari ini kami
berkeliling ke sekolah-sekolah dengan mempromosikan prodi kami. Untuk meningkatkan bagaimana hari ini Fakultas Ekonomi itu banyak orang-orang yang mau kuliah di sana, banyak mengambil prodi itu. Itu termasuk program unggulan juga. Bagaimana hari ini selain kami memperkenalkan prodi kami juga memperkenalkan Undras. Kami keliling kemarin ke Lais, ke Lais juga, di Kecamatan Lais juga, ke SMA Mankerkap, ke SMK 8 Selubuk, di SMA 3 Lais, dan juga kami kemarin ke SMA 11 di Sumberjo, terakhir kemarin ke SMA 13 yang ada di Sumeragung. Itu termasuk program unggulan kami hari ini dari bagian divisi humas hari ini. Dan juga nanti kami rencana dan saya juga berkolaborasi sama BEM-BEM yang di luar juga, walaupun kami sekelas 5, kami juga punya link nanti ke depannya kami mau melaksanakan namanya training kasrat hari ini. Bagaimana seseorang hal-hal dasar di dalam organisasi tadi bisa membuat namanya kajian, bagaimana membangun sebuah gerakan, bagaimana membuat namanya aklamasi besar, bagaimana hari ini membuat sebuah masalah nanti dan juga menyelesaikan sebuah masalah gitu. Oke. Tentunya berarti Hima ini nggak hanya bergerak di fokus keilmuannya juga ya, tetapi juga mengikuti bagaimana dinamika sosial politik yang ada di daerah ataupun di negara kita. Ini kan kalau kita bicara tentang perkembangan dunia politik ini cukup membuat masyarakat ini nggak putus-putus untuk membicarakan tentang isu-isu yang berkembang, kemudian bagaimana solusi-solusi yang semestinya dihadirkan. Nah, dari Arjuanda sendiri atau teman-teman di himpunan mengikuti juga atau tidak itu isu-isu yang berkembang di daerah maupun secara nasional? Oke, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit yang training kasrat yang kenapa sih harus kami lakukan di bidang pergerakan. Karena training kasrat ataupun kasrat itu tuh ibaratnya kalau di organisasi itu ibaratnya dapurnya organisasi hari ini. Bagaimana hari ini membuat namanya Mas Isu tadi. Di situ kami bergerak juga di bidang politik, permasalahan-permasalahan yang tambang masuk kampus yang disetujui oleh dosen-dosen, yang juga masalah gas LPG, yang masalah Denantara itu juga termasuk sebuah kajian dan seorang mahasiswa juga harus tahu hari ini permasalahan-permasalahan. Karena dari kita bangun, dari kita tidur lagi, bangun lagi, itu kita pasti dihadapi dengan politik. Kenapa kita harus tahu tentang politik hari ini? Semua bahan pokok yang kita makan, beras, minyak, kebutuhan itu diatur oleh kebijakan politik. Pendidikan juga kayak UKT itu diaturkan oleh kebijakan politik hari ini. Ketika kita hari ini menutup mata, menutup telinga, itulah kenapa banyak hari ini pengemis, banyak begal, banyak orang-orang yang merampok hari ini. Karena mahalnya kebutuhan pokok yang hari ini yang dibuat oleh pemerintah hari ini. Artinya dari Hima ini sendiri, ini berarti sudah ada keseriusan ya, untuk terlibat secara langsung bagaimana nanti kalau ada sebuah pergerakan, kemudian atau ada sebuah kajian tadi ya, melalui kasrat tadi ya. Kasrat tadi. Itu bidang divisi. Ya, itu ada divisi juga kasrat ya. Oke. Nah, memang berarti kan tugas dan fungsi dari sebuah himpunan atau perkumpulan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat nantinya melalui seorang pemimpin yang nantinya terus-menerus melakukan penyesuaian tuh. Karena dinamika di lapangan, dinamika sosial masyarakat, dinamika politik secara nasional itu kadang selalu berubah-ubah. Jika kita tidak mengikuti secara menyeluruh atau tidak update, itu bisa jadi efeknya bahkan ke organisasi atau hima kita sendiri nantinya. Nah, ini boleh sebagai penutup kalau ada yang mau disampaikan dari Ketua Hima. Seseorang yang mencintai proses akan bertahan lebih lama daripada orang yang hari ini hanya mengejar tujuan saja hari ini. Karena orang-orang yang bertahan dalam organisasi hari ini ada orang-orang yang menghargai proses. Orang-orang yang benar-benar mau berproses, yang punya niat, yang punya tujuan baik nanti ke depannya ketika terjun ke dunia politik hari ini. Karena kita
lah yang melanjutkan regenerasi. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan kita lah menjadi seorang pemimpin nanti untuk Indonesia ini, untuk negara ini nanti. Oke, terima kasih. Tentunya kami dari teman-teman pemuda dari masyarakat mengharapkan suatu terobosan dari teman-teman Hima maupun teman-teman organisasi yang ada di lingkungan Unras yang tentunya memberikan suatu kemanfaatan yang murni bagi keberlangsungan hidup masyarakat kita bersama semuanya bangsa, yang nantinya kita semua ini sebagai generasi mudah-mudahan akan menjadi orang-orang yang meneruskan hal-hal yang baik. Ya. Karena kita melihat kondisi hari ini sangat begitu bertolak belakang dengan kehidupan konstitusi, ya, kehidupan Pancasila atau prinsip-prinsip kebenaran. Ya. Maka hari ini kita coba terus-menerus menggali potensi-potensi yang ada, kemudian nanti menjadikan potensi kita itu bermanfaat lebih besar lagi. Nah, oke, terima kasih banyak Juanda sudah hadir di podcast kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan nanti bisa mengambil suatu ide-ide yang sudah diberikan dari teman-teman di Himpunan Mahasiswa Ekonomi ya. Oke, terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.